Saya setuju dengan hasil survei dari beberapa lembaga survei yang telah dilakukan, di mana memang pada kenyataannya sekolah daring memicu stres pada hampir semua peserta didik. Pendidikan yang diajarkan di sekolah lebih efektif, karena pada hakikatnya, menurut saya, pendidikan tidak sekedar memberikan materi pembelajaran saja, namun pendidikan juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk dapat bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya. Selain itu, dengan ditutupnya sekolah tatap muka dan diberlakukannya sekolah daring, menyebabkan shock yang terjadi pada para peserta didik. Selain mereka harus belajar mandiri tanpa bimbingan secara langsung dari seorang guru, mereka juga tidak dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman-temannya, di mana seperti yang dapat mereka lakukan ketika belajar tatap muka di sekolah. Menurut saya, PJJ atau pembelajaran jarak jauh memang yang paling efektif yang mesti diterapkan pada sistem pendidikan pada masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Lalu, bagaimanakah peran PJJ atau pembelajaran jarak jauh dalam memfasilitasi peserta didik sebagai hakikatnya sebagai manusia? Menurut saya, para pendidik harus memberikan fasilitas yang sesuai dengan sistem pembelajaran yang diterapkan pada masa pandemi COVID-19 pada saat ini, di mana sistem pembelajaran yang diterapkan adalah sistem daring. Para pendidik harus memberikan fasilitas terbaik yang tidak menurunkan kualitas pendidikan meskipun dilakukan secara daring. Di mana para pendidik atau guru melakukan pembelajaran secara aktif yang dilakukan meskipun secara jarak jauh. Di mana para guru harus tetap menjaga keaktifan para peserta didiknya agar peserta didik tetap produktif. Selain itu, guru juga harus bisa mengelola pembelajaran jarak jauh dengan baik agar kegiatan siswa atau peserta didik terpantau dengan baik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Lingkungan memang memicu adanya tingkat keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. Namun, dengan adanya pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dari rumah masing-masing peserta didik, menyebabkan berbagai lingkungan peserta didik yang berbeda-beda, di mana ada lingkungan yang suportif terkait sistem pembelajaran yang ada, namun ada lingkungan yang malah berdampak negatif dan menyebabkan sistem pembelajaran tidak berhasil salah satu peserta didik. Sedangkan jika pembelajaran dilakukan di sekolah, maka lingkungan yang didapatkan oleh peserta didik bernilai sama dengan peserta didik yang lainnya. Serta di lingkungan sekolah, sekolah menyediakan berbagai kebutuhan mendasar yang diperlukan oleh peserta didik, seperti yang dilansir pada artikel tersebut. Dan sesuai dengan artikel tersebut, yang mengatakan bahwa peserta didik terpicu mengalami stres karena melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Hal ini juga dipicu oleh adanya lingkungan yang tidak suportif untuk peserta didik melakukan pembelajaran. Menurut saya yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan sistem pendidikan untuk menghadapi perkembangan masyarakat pada masa saat ini adalah, menurut saya yang paling utama adalah lingkungan pendidikan yang suportif bagi peserta didik untuk menempuh pendidikan itu sendiri. Karena keberhasilan pendidikan juga dipicu oleh adanya lingkungan yang suportif juga. Lalu, apa kaitannya dengan perkembangan masyarakat pada saat ini? Menurut saya, pendidikan juga perlu untuk memberikan inovasi-inovasi baru pada para peserta didik untuk menghadapi perkembangan masyarakat yang telah terjadi pada masa saat ini, sehingga pendidikan yang diberikan dapat sinkron dengan apa yang terjadi di masyarakat pada saat ini.
saya semoga meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, namun kebijakan-kebijakan pemerintah yang diterapkan dalam sistem pendidikan tetap sesuai dan tidak menurunkan kualitas pendidikan yang ada. Dan harapan saya semoga pembelajaran tetap dapat dilakukan secara efektif meskipun dilakukan secara jarak jauh. Terima kasih.